Konflik, entah itu perang atau kerusuhan, selalu membawa kehancuran, duka, dan air mata. Hal ini bukan saja dialami warga sipil, tetapi juga orang-orang yang turut andil dalam suatu konflik. Tetapi di balik berbagai kerugian moral dan material di berbagai daerah konflik, ternyata tersimpan cerita atau kisah yang mengharukan. Dari sekian banyak kisah menyentuh hati dari daerah konflik, berikut kami merangkum 7 di antaranya. Konflik antara pemerintah Sunni dan pemberontak Houthi yang beraliran Syiah berkecamuk di Yaman. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman pun menjadi korban pengoboman. Hingga April 2015, 700 lebih WNI telah dipulangkan ke Indonesia. Namun kenyataannya tidak mudah jalan yang dilalui oleh para diplomat Indonesia ketika harus mengawal proses pemulangan WNI keluar dari Yaman. Agar bisa keluar dari Al-Hudaidah Yaman menuju ke Jizan, Arab Saudi, warga Indonesia harus melalui belasan titik pemeriksaan. Dalam proses pemulangan WNI inilah, Duta Besar Indonesia untuk Yaman, Wajid Fauzi, yang memimpin rombongan harus menemui pihak-pihak di titik pemeriksaan di tengah aksi baku tembak di beberapa titik. Hal itu dilakukan Dubes Wajid di setiap titik untuk meyakinkan bahwa Indonesia bersahabat dengan semua bangsa Yaman. Seperti tidak menghiraukan nyawanya, Wajid Fauzi melakukan hal itu demi keselamatan warga Indonesia agar dapat dievakuasi. Usianya baru 5 tahun, namun anak laki-laki asal Palestina ini tak gentar menghadapi 6 anggota keamanan Israel yang bersenjata lengkap di tepi barat atau West Bank. Dengan mengenakan pakaian tentara, ia sendirian mendekat ke arah para polisi negeri Zionis, lalu melemparkan batu-batu berukuran besar yang ada di tangannya ke arah lawan. Hal itu ia lakukan sebagai tanda perlawanan terhadap Israel yang tak henti-hentinya melakukan penyerangan ke Palestina. Sementara itu, pasukan Israel yang mengenakan helm dan pelindung badan terlihat bingung. Mereka hanya menyaksikan aksi perlawanan anak kecil tersebut. Aksi heroik anak ini dilakukan di tengah bentrokan berdarah antar warga Palestina dan pasukan Israel. 100 orang lebih warga Palestina, termasuk sang anak, saat itu turun ke jalan di dekat tembok pemisah Israel di desa Bilin untuk menggelar aksi protes tahunan demi memperingati Hari Tahanan Palestina. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that. Awal 2014 lalu terjadi demonstrasi besar-besaran oleh rakyat Ukraina di kota Kiev yang menentang Presiden Viktor Yanukovych setelah sang presiden tunduk pada tekanan Rusia. Bentrokan pun terjadi saat petugas mencoba membubarkan paksa para demonstran yang kemudian berujung rusuh dan menimbulkan korban jiwa. Namun di balik kisah kericuhan itu, salah seorang demonstran, Lydia Pankiv, justru mendapatkan cinta saat melakukan protes dari seorang perwira keamanan yang sedang mengamankan aksi demonstrasi yang dilakukannya. Awalnya wanita berusia 24 tahun ini mendapatkan telepon dari temannya yang meminta bantuan karena ada teman mereka yang ditangkap pihak keamanan. Karena saat itu keadaan ramai, dengan nada kencang, Lydia pun meminta temannya tersebut untuk menelponnya di nomor lain. Tak lama kemudian Lydia malah mendapat pesan singkat dari seorang polisi yang berdiri di depannya selama wanita itu berdemo. Polisi bernama Andre ini mengiriminya pesan bahwa ia ingin menikahi Lydia karena mengaku jatuh hati karena keberaniannya berdiri di antara pendemo dan polisi. Cinta sang perwira pun ternyata tak bertepuk sebelah tangan. Kisah cinta unik antara pendemo dan petugas keamanan ini kemudian diliput berbagai media dan menyebar luas. Moving too fast, nobody knows just why we're here. Perang saudara yang berkecamuk di Suriah beberapa waktu lalu ternyata juga menyisakan satu kisah kelahiran bayi kembar yang harus dilarikan ke perbatasan demi keselamatannya. Ratusan ribu orang yang tewas di Suriah pada 2012 silam telah mengetuk pintu hati ribuan relawan dari seluruh dunia berdatangan ke Suriah memberikan bantuannya.
Salah satunya adalah lembaga Médecins Sans Frontières atau MSF. Di tengah hantaman roket dan deru senjata, sepasang bayi kembar harus lahir di usia kehamilan 6 bulan di sebuah rumah sakit darurat MSF yang minim peralatan persalinan, tanpa kehadiran dokter spesialis anak, tanpa inkubator, dan tanpa obat-obatan khusus untuk merawat bayi dalam usia prematur ini. Salah satu bayi diberi bantuan masker oksigen dan radiator listrik untuk menjaganya agar tetap hangat, sementara kembarannya tak tertolong. Cedra, nama bayi selamat yang hanya berbobot 1,2 kg itu, kemudian dilarikan ke perbatasan. Setelah menunggu di perbatasan, bayi mungil itu diserahkan ke petugas medis lainnya melewati pagar kawat berduri, agar bayi itu bisa selamat dari gempuran senjata. Remember how we laughed until we cried. Hidup di tengah-tengah daerah konflik seperti Palestina tentulah membuat siapapun warganya tidak tahan untuk tidak melakukan perlawanan. Seperti yang dilakukan anak laki-laki berusia 11 tahun, Faris Audah. Dengan gagah berani, ia melempari tank Merkava Israel yang bersenjata penuh dengan batu-batu dari jarak 10 meter persis berhadapan dengan tank-tank tersebut. Walau tank milik Israel tak rusak sedikit pun, tetapi Faris Audah kemudian ditangkap. Kabarnya hal itu dilakukan tentara Israel karena menganggap membiarkan anak pemberani itu tumbuh dewasa sama dengan memelihara bom waktu bagi Israel. Faris Audah berpotensi menjadi sosok pejuang handal bagi Palestina. Kini foto-foto Faris Audah tersebar ke penjuru dunia. Ia menjadi salah satu tonggak perlawanan jihad anak-anak Palestina. Cinta tidak mengenal waktu dan tempat, diantaranya adalah pasangan yang melangsungkan pernikahan saat terjadi gencatan senjata 72 jam antara Israel dan Hamas di Gaza 2014 lalu. Sang mempelai pria adalah orang Indonesia, yaitu Muhammad Hussein bin Aji Muslim, relawan yang tergabung dalam Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY, yang meminang gadis Palestina, Jinan Arab, tepat pada HUT kemerdekaan RI 17 Agustus. Pernikahan di tengah gencatan senjata itu juga dilangsungkan oleh gadis asal Palestina lainnya, yaitu Heba Fayad, dengan pria asal Emirat Arab, Omar Abu Namar. Pesta pernikahan pasangan ini digelar di kamp pengungsi Sati di kota Gaza, di sebuah sekolah yang dihuni ribuan pengungsi. Awalnya upacara pernikahan Heba Fayad dan Omar Abu Namar akan digelar di rumah keluarga sang mempelai wanita. Namun hal itu urung dilakukan karena rumah mereka hancur di bom pesawat tempur bersama barang-barang yang telah mereka siapkan untuk pernikahan seperti gaun pengantin. Masih peristiwa mengharukan yang terjadi saat konflik Israel-Hamas 2014 lalu. Seorang bayi bernama Sulaiman yang awalnya dinyatakan meninggal hidup kembali. Jantung Sulaiman sebenarnya telah berhenti berdenyut dan dokter telah menyatakan ia meninggal. Tapi tiba-tiba Sulaiman menjerit keras. Saat itu bayi yang berusia kurang dari 4 bulan tersebut terkena serpihan roket di kepalanya saat Israel melakukan agresi ke Gaza. Bayi mungil tak berdosa tersebut sempat dievakuasi ke rumah sakit guna penanganan medis. Namun sayang, sesampainya di rumah sakit, detak jantungnya telah berhenti berdenyut dan dipastikan meninggal. Saat bayi ini hendak dikafani, tiba-tiba ia menjerit dan menangis. Pemirsa, itulah 7 kisah mengharukan di daerah konflik. Namun demikian, seindah apapun kisah yang terjadi, konflik tetaplah membawa kesengsaraan bagi manusia. Pernahkah Anda menonton film Anaconda, pemirsa? Ular besar dan panjang seperti dalam film tersebut diduga memang ada dan pernah hidup di dunia ini. Simak ulasannya sesaat lagi dalam 7 video ular terpanjang hanya di On The Spot.